Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 7 tentang teknik pengintegralan. Soal nomor 8, tentukan integral fx dx dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan substitusi trigonometri. Oke, kita diberikan 3 soal, ada A sampai C. Langsung aja kita start dari yang A. Fx sama dengan akar 4x minus x kuadrat. Oke, kita diminta mencari integralnya ya. Kita tuliskan ulang. Akar 4x minus x kuadrat diintegralkan terhadap x. Jadi gini. Oke, pertama mungkin kita lakukan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kita punya x kuadrat sama kita punya 4x. Agar jadi kuadrat sempurna, kita cari setengah dari 4. Itu adalah 2. Lalu 2 dikuadratkan ya. 2 dikuadratkan itu akan jadi 4. Jadi kita perlu menambahkan minus 4 dan 4 di sebelah-sebelahnya ya. Jadi kita akan punya minus 4 ditambah 4x minus x kuadrat ditambah berapa ini? 4 ya. Karena minus 4 tambah 4 kan sama aja 0 kan ya. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Dx. Jadi ini kita bisa jadi kuadrat sempurna. Gini ya. Minus yang ini 2 minus x dikuadratkan. Ditambah 4. Oke, dx. Atau kita bisa menuliskan ini supaya enak lihatnya. Tanda minusnya kita pindahkan ke sana ya. Jadi 4 minus 2 minus x dikuadratkan. Dx. Ini bentuk a kuadrat minus b kuadrat. A kuadrat minus x kuadrat, kita bisa lakukan substitusi trigonometri. Oke, substitusi. Karena itu konstanta dikurangi variabel, berarti kita pakainya yang sin ya. Artinya 2 minus x itu harus sama dengan sin theta. Kenapa? Karena kalau ini kita kuadratkan, 2 minus x dikuadratkan, ini harus jadi 2 sin theta ya. Supaya ini jadi 4 sin kuadrat theta. Gitu. Nah, sekarang karena kita dimintanya 4 minus ini, berarti 4 minus 2 minus x kuadrat itu sama dengan 4 minus 4 sin kuadrat theta. Atau yang ruas kanan kita bisa keluarkan 1 minus sin kuadrat theta. Tapi 1 minus sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta. Jadi kita punya 4 cos kuadrat theta. Oke. Kalau kita masukkan yang ini, kita akan punya integral akar 4 minus 2 minus x kuadrat itu adalah 4 cos kuadrat theta. Jadi kita punya 4 cos kuadrat theta di sini. Nah, dx-nya gimana? Dx-nya kita ambil dari yang paling atas ini ya. Kita turunkan ke dua ruas. Berarti kita akan punya x itu akan jadi 2 minus 2 sin theta. Atau dx-nya itu sama dengan minus 2 cos theta ya. D theta. Oke. Berarti kita bisa masukkan ke sini ya. Ini adalah minus 2 cos theta D theta. Oke, ini akar 4 cos kuadrat. Kita dapatkan jadi 2 cos theta ya. 2 cos theta. Lalu ini dikali minus 2 cos theta.
d theta, atau ini akan sama dengan integral minus 4 cos kuadrat theta d theta. Oke, saya kehabisan tempat, saya mau clean up slide-nya dulu. Oke, so far kita sudah sampai sini. Kita punya bentuk cos kuadrat theta, tapi bentuk cos kuadrat itu kita bisa ubah jadi bentuk double angle ya, sudut ganda. Oke, kita punya cos kuadrat theta itu akan jadi setengah ditambah setengah cos 2 theta. Ini kenapa diubah seperti ini? Karena yang ruas kanan ini lebih mudah diintegralkan ya. Oke, jadi kita akan punya integral minus 4 cos kuadrat theta. Kita akan punya setengah ditambah setengah cos 2 theta. D theta. Yang kita bisa sebarkan si minus 4-nya. Jadi minus 2 ditambah 2 cos 2 theta. D theta. Atau kita akan punya minus 2 theta ditambah yang ini jadi sin ya. Jadi sin 2 theta ditambah konstanta. Tapi sin 2 theta itu adalah, kita harus punya catatan lagi, sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Oke, jadi kita akan punya minus 2 theta ditambah 2 sin theta cos theta dan ditambah sebuah konstanta. Udah penuh lagi, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita udah punya hasilnya dalam bentuk theta. Cuman kan kita diminta dalam X ya. Berarti kita harus mengubah si substitusinya ini kembali ke X. Oke. Nah, kita punya yang paling gampang dulu. Ini ada sin theta. Sin theta itu di sini aja kali ya. Sin theta itu adalah dari sini berarti 2 minus X dibagi 2 ya. Lalu ini ada theta. Berarti kita akan punya theta. Ya tinggal pindahin sinnya dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Jadi aksin. Ini 2 minus X per 2. Ini kurungnya kurang besar. Jadi seperti ini. Lalu ada cos theta. Tapi kita punyanya sin ya. Kita harus pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti ini. Ini tetanya. Lalu sin. Sin itu adalah depan dibagi miring, depannya 2 minus X, miringnya 2. Nanti kalau teman-teman hitung, yang ini akan jadi akar 4 minus, yang ini 2 minus X kuadrat ya. Gitu. Atau kalau teman-teman hitung, ini nanti akan jadi akar 4X minus X kuadrat. Si sisi sampingnya. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini ya, catatan cos theta itu adalah samping dibagi miring, berarti kita punya akar 4X minus X kuadrat dibagi 2. Oke, tinggal masukin ke sini. Minus 2 theta. Theta adalah aksin. Sekarang kita punya 2 minus X per 2. Lalu ditambah 2 sin X. Sin X adalah 2 minus X dibagi 2. Lalu cos X. Cos X-nya adalah akar 4X minus X kuadrat dibagi 2. Lalu ditambah konstan. Ini duanya bisa kita coret. Jadi kita akan punya minus 2 aksin 2 minus X dibagi 2. Lalu yang ini ditambah setengah
dikali 2 minus X, lalu dikali akar 4X minus X kuadrat, ditambah konstan. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk yang A. Oke, kita lanjut lagi ke persoalan yang B. Kita ditanyakan fx sama dengan itu, kita diminta mencari integralnya. Oke, saya tuliskan integralnya ya. Integral, itu di sebelah situ aja. Ya, tempatnya gede. Integral x dibagi akar x kuadrat minus 6x plus 5 dx. Ini supaya jadi kuadrat sempurna kan x kuadrat minus 6x plus 9 ya. Itu. Karena 6 setengahnya itu 3, 3 dikuadratkan 9. Kita akan punya kayak gini, integral x di akar x kuadrat minus 6x plus 9. Cuman kan tadinya 5, berarti kita harus kurangin 4. Supaya tetap sama. Oke, nah sekarang kita bisa tuliskan integral x dibagi akar yang itu akan jadi x minus 3 dikuadratkan minus 4 ya. Lalu semua itu diintegralkan terhadap x. Nah, di sini kita udah bisa mempersiapkan substitusinya ya. Ini bentuk a kuadrat, x kuadrat minus a kuadrat. Oke, substitusi. Kita akan punya x minus 3 itu harus sama dengan 2 sekant theta ya. 2 sekant theta. Kalau x minus 3-nya 2 sekant theta, berarti x minus 3 dikuadratkan itu adalah 2, bukan 2 ya, 4. 4 sekant kuadrat theta. Lalu ini kalau kita kurangi 4 kedua ruasnya, ini agak pindah ke sana aja kali ya. Oh, bukan. Ini aja. Ini kedua ruasnya kita kurangin 4. Ini akan jadi minus 4 di sini, yang itu minus 4 di sana. Itu. Nah, yang ini bisa jadi 4 sekant kuadratnya di sini, lalu yang di sini jadi 1, karena kita ngeluarin 4-nya ya. Nah, sekant kuadrat theta minus 1 itu adalah tan kuadrat. Jadi ini adalah 4 tan kuadrat theta. Oke, sekarang kita udah punya yang bawah ya. Lalu kita butuh x. X itu adalah 2 sekant theta ditambah 3. Lalu kita butuh lagi dx. Dx kita bisa turunkan ini ke dua ruas ya. Dx itu sama dengan 2 sekant theta, turunannya adalah tan theta sekant theta. D theta. Oke, rasanya kita udah punya semua bagian-bagian dari integral ini, kita bisa lakukan substitusi. Integral x-nya adalah 2 sekant theta plus 3. Lalu yang bawah, akar dari akar dari 4 tan kuadrat theta ya. Akar dari 4 tan kuadrat theta. Lalu yang ini dx-nya kita akan punya tan theta. Lalu yang ini dikali sekant theta d theta. Oh, ada duanya ya. Jangan lupa. Ini 2. Oke. Kita akan punya integral 2 sekant theta ditambah 3 dibagi yang ini 2 tan theta. Lalu yang ini dikalikan 2 tan theta.
lalu dikalikan dengan sekan theta d theta. Oke, kita ini akan kecoret ya, 2 tan theta dengan 2 tan theta. Yang ini akan punya integral 2 sekan theta plus 3 kita kalikan dengan sekan theta. Artinya kita akan punya 2 sekan kuadrat theta lalu ditambah 3 sekan theta d theta. Oke. Nah, mestinya kita bisa mengintegralkan ini. Ntar saya kehabisan tempat, jadi hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini harusnya udah tinggal ngintegralin aja ya, karena ini udah fungsi-fungsi dasar. Oke, integral 2 sekan theta, itu kalau kita integralkan akan jadi 2 tan theta. Nah, yang agak tricky mungkin 3 sekan theta ya. Sekan itu teman-teman mungkin bisa lihat lookup table atau apa kalau tidak hafal gitu ya. Atau bisa turunkan pakai integral parsial kalau mau repot. Tapi integral 3 sekan theta itu adalah 3 ln sekan theta ditambah tan theta. Gitu. Ditambah konstan. Oke, sekarang kita punya, ini ada, dia minta tan ya. Dia minta tan, cuma itu kita punyanya sekan. Sekan theta itu sama dengan X minus 3 per 2. Kalau sekan tetanya seperti itu, sekan itu adalah kebalikannya cos ya. Berarti dia miring X minus 3 dibagi samping. Ini. Nah, kalau kita lakukan Pitagoras, ini akan jadi akar, ini dikuadratkan ya. Jadi X kuadrat minus 6X ditambah 9, tapi 9-nya harus dikurangi 4, berarti plus 5. Ini ya. Ini tetanya di sini. Oke. Sekarang tan theta itu adalah depan dibagi samping. Oke, berarti kalau depan dibagi samping, 2, depannya adalah akar X kuadrat minus 6X plus 5. Lalu sampingnya adalah 2. Lalu ditambah 3 ln sekannya tadi adalah X minus 3 per 2. Lalu tannya itu adalah akar X kuadrat minus 6X plus 5 ya. Lalu ini dibagi 2. Ditambah konstan. Oke, kita bisa sedikit sederhanakan. Yang ini akan jadi akar X kuadrat minus 6X plus 5. Yang itu akan jadi 3 ln. Yang ini ya, ini akan jadi X minus 3 plus akar X kuadrat minus 6X plus 5 dibagi 2. Oke, ditambah konstan. Mungkin saya berhenti di sini aja, tapi mungkin teman-teman bisa lebih menyederhanakan lagi, nggak apa-apa. Tapi saya mau berhenti di sini. Oke, itu aja untuk yang B. Sekarang kita lanjutkan. Ada satu soal lagi, yaitu yang C ya. Fx sama dengan itu. Oke, saya tuliskan ulang supaya kita langsung ke integralnya ya. Ini adalah pembilangnya adalah X plus 1 pangkat 3 dibagi akar 5 ditambah 2X ditambah X kuadrat dx. Nah, penyebutnya mau saya tuliskan jadi yang ini akar X kuadrat ditambah 2X
supaya ini jadi kuadrat sempurna harus ditambah 1 ya. Karena kalau X plus 1 kuadrat akan jadi ini kan. Lalu ditambah supaya ini tetap 5 jadi ditambah 4. Jadi di penyebutnya saya mau bikin seperti itu. Lalu yang atas jadi X plus 1 pangkat 3 dx. Oke, jadi ini akan jadi seperti ini ya. X plus 1 pangkat 3 dibagi yang bawah akar X plus 1 kuadrat ditambah 4. Oke, ini udah bentuk standar substitusi trigonometri ya. Jadi kita punya akar, ini ada variabel kuadrat, lalu ini ada konstanta kuadrat. Oke, kita list substitusinya di sini ya. Substitusi X plus 1 itu kita mau substitusikan dengan 2 tan theta. Itu. Nah, sekarang kita mau jadikan bentuk yang di dalam akar ini ya. Berarti kita akan punya X plus 1 dikuadratkan ditambah 4. Yang ruas kanannya kan jadi 4 tan kuadrat theta plus 4. Atau 4-nya bisa kita keluarkan, 4 tan kuadrat theta plus 1. Yang itu berarti 4 sekan kuadrat theta. Oke. Nah, sekarang apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh dx-nya ya. Dx-nya, kalau X plus 1-nya sama dengan 2 tan theta, berarti dx-nya adalah 2 sekan kuadrat theta d theta. Oke, rasanya kita udah punya semuanya ya. Kita udah punya semuanya. Ini kalau kita pakai substitusinya, X plus 1 kan 2 tan theta dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, tan-nya jadi pangkat 3. Lalu yang bawah, ini akan jadi akar 4 sekan kuadrat ya. 4 sekan kuadrat theta di akar, lalu dx. dx-nya akan jadi 2 sekan kuadrat theta d theta. Gitu. Ini yang akar ini langsung saya sederhanakan ya, jadi 2 sekan theta. Gitu. Nah, si 2 ini bisa dicoret, sekan theta sama sekan theta-nya hilang 1. Nanti kita akan punya integral apa itu? 8 tan pangkat 3 theta dikali dengan sekan theta ya. Sekan theta d theta. Oke, penuh. Saya mau hapus dulu. Oke, sekarang kita harus mengintegralkan ini. Ini udah cukup sederhana, cuman masih perlu beberapa trik ya. Ini bisa kita jadikan 8 tan kuadrat ya. Tan kuadrat theta. Lalu dikalikan tan theta sekan theta d theta. Ini bentuk tannya mau saya jadikan integral 8 sekan kuadrat theta minus 1 ya. Sekan kuadrat theta minus 1. Lalu tan theta sekan theta d theta. Oke, saya mau lakukan substitusi lain ya. Kali ini saya mau pakai U. U adalah sekan theta. Kenapa U adalah sekan theta? Karena DU-nya itu adalah tan theta sekan theta d theta, yang mana itu adalah ini ya. Ini adalah DU. Tuh. Jadi kita akan punya integral 8 yang ini jadi U kuadrat minus 1, lalu ini jadi DU. Lalu ini akan jadi, kita bisa sebarkan 8-nya.
8U kuadrat minus 8DU. Dan ini integral polinomial biasa ya. Integral polinomial biasa yang kita bisa hitung 8/3U pangkat 3 dikurangi 8U ditambah konstan. Nah, sekarang kita kembalikan si U-nya ke sekan theta ya. Berarti 8/3 sekan pangkat 3 theta minus 8 sekan theta ditambah konstan. Oke. Nah, ini udah cukup bagus. Kita udah punya dalam theta, cuman kita harus kembalikan ke dalam X. Oke, so far kita udah punya ini. Cuman kita dimintanya dalam sekan dalam X ya, dan kita punyanya masih dalam theta. Nah, kita punyanya adalah tan theta. Tan theta itu adalah X plus 1 per 2. Sementara kita dimintanya sekan theta. Nah, kalau sekan theta gimana ya? Kita gambar segitiga siku-siku. Yang ini X plus 1, yang bawah 2. Nah, ini kalau kita hitung, si sisi miringnya akan jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 ya. Itu. Nah, dari situ si sekannya bisa kita hitung. Gimana sekannya? Sekan theta. Sekan itu adalah kebalikannya dari cos. Cos itu samping dibagi miring, berarti sekan adalah miring dibagi samping. Kita akan punya akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 dibagi 2. Itu. Ya udah, kita tinggal masukin aja ya. 8/3 sekan pangkat 3. Penyebutnya akan jadi akar yang ini dipangkatin 3 ya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 dipangkatkan 3. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 3, 8 ya. Lalu yang ini minus 8. Ya, kita tulis ini aja apa adanya ya, karena sekan theta aja. Akar X kuadrat plus 2X plus 5. Lalu dibagi dengan 2 ditambah sebuah konstan. Yang ini 8 dicoret, yang ini 2 dicoret, ini jadi 4. Jadi kita akan punya 1/3 akar X kuadrat ditambah 2X plus 5 dipangkatkan 3. Lalu yang ini dikurangi 4 akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Lalu yang ini ditambah konstan. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Semoga saya nggak membuat kesalahan di tengah-tengah ya. Oke, terima kasih. Itu aja untuk soal yang ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.